Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Istana pemerintahan IKN seperti di negeri dongeng. Bukti Indonesia sudah maju. As the chemicals that take us higher. The night. Pembangunan kantor presiden di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, Ibu Kota Nusantara atau IKN terus berlanjut kendati terkendala cuaca hujan. Hal ini menyusul pekerjaan konstruksi fisik tutup atap atau topping off Kepala Garuda kantor presiden yang resmi dipasang tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah pada hari Sabtu 29 Juni 2024 yang lalu. Bila kepala Garuda dengan panjang 4 hingga 16 meter yang terbuat dari baja tahan korosi ini menutup atap struktur kantor presiden yang telah dibangun dengan akselerasi tinggi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengungkap progres Istana Garuda atau kantor kepresidenan di Ibu Kota Nusantara telah mencapai 95% jelang pelaksanaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, saat ini kantor Presiden Joko Widodo di IKN tengah memasuki tahap pemasangan furniture dan ditargetkan rampung pada 10 Agustus 2024. Istana Garuda atau kantor presiden progresnya sudah mencapai 95%. Saat ini keduanya dalam tahap pemasangan furniture dan ditargetkan semua bersih rapi pada 10 Agustus. Wow, begitu ujar dalam keterangan resmi dikutip pada hari Minggu 4 Agustus 2024. Sementara itu untuk Istana Negara, lapangan upacara hingga podium disebut telah rampung sepenuhnya dan siap digunakan untuk menggelar seremoni 17 Agustus perdana di IKN. Bilah selubung ini berjumlah total 4.661 unit yang terbagi atas 16 segmen yang dikerjakan selama 15 bulan. Bilah selubung terdiri dari sayap kiri timur dan sayap kanan barat, serta dipasang pada perimeter luar gedung untuk kemudian dilakukan pengelasan pada plat embedded yang menempel pada balok perimeter. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menuturkan secara umum perkembangan konstruksi kantor presiden telah mencapai 90%. Saat ini yang tengah dikerjakan oleh pelaksana konstruksi KSO PT PP Persero Tbk dan PT Wijaya Karya Persero Tbk adalah penataan arsitektural, interior, instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing atau MEP. Kemudian jaringan listrik dan air serta penataan landscape elemen dekoratif atau ukiran Nusantara dan lain sebagainya. Danis mengupayakan semaksimal mungkin mengejar penyelesaian seluruh gedung kantor presiden senilai 1,5 triliun ini agar bisa digunakan oleh Presiden Jokowi pada Juli ini. Semaksimal mungkin kami upayakan kalau bisa whole building baik kantor presiden maupun Istana Negara berfungsi nanti. Begitu tutur Danis kepada kompas.com. Tak hanya kepak sayap burung Garuda yang membentang 230 meter yang menarik perhatian, juga arsitektural dan interior yang dirancang dengan mengadopsi langgam Nusantara. Penasaran dengan bentuk Istana Presiden yang fenomenal itu? Berikut penataan interior kantor presiden di IKN. 1. Drop-off area berada di lantai bawah. Elemen kayu mendominasi pada lantai ini dan juga silingnya. Dinding area ini dilapisi marmer dari ujung pandang. 2. Lobby back entrance. Berada di lantai bawah, dilengkapi dengan 2 pasang tangga berjalan atau eskalator dengan void tinggi. Lantai dan dindingnya dilapisi marmer. Dari area ini, pengunjung atau tamu bisa menikmati pemandangan landscape KIPP melalui bukaan kaca yang tinggi hingga menyentuh lantai. 3. Lobi utama terletak di lantai dasar. Lobi utama ini dilengkapi 2 tangga di sisi kiri dan kanan dengan railing artistik yang terbuat dari baja tahan karat. Pada foyer luas ini, pengunjung atau tamu disuguhi chandelier atau lampu gantung, serta tempat duduk yang juga dirancang tak kalah artistik, senafas dan senada dengan tangga yang dibuat meliuk-liuk. 4. Sirkulasi menuju stage terletak di lantai 1 mezanin. Terdapat lukisan Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno atau Bung Karno, dengan kostum kebesaran warna putih, lengkap dengan peci hitam dan dasi bersepuh senada.
Lantai di ruang ini, sirkulasi ini terbuat dari tegel yang didatangkan langsung dari kota Yogyakarta. Sementara dindingnya dilapisi marmer dari Makassar. 5 ruang rapat kabinet berada di lantai 1. Ruang rapat kabinet ini syarat dengan elemen dekoratif berwarna tanah atau earth tone. Lantainya terbuat dari kayu solid, senada dengan siling dan lampu yang berbentuk menyerupai lembaran pita. Di tengah ruangan ditempatkan meja oval berukuran besar. Kursi-kursi ditata teratur dan rapi dan ditempatkan mengikuti bentuk meja. 5 ruang tunggu peserta rapat. Terletak di lantai mezanin 2, ruang tunggu ini dirancang cozy dengan warna lebih berani dibandingkan ruang rapat kabinet. Terdapat aksen merah di tengah dominasi warna tanah. Dari ruang tunggu ini, peserta rapat bisa menikmati suguhan taman dengan vegetasi khas iklim tropis melalui kaca tinggi hingga menyentuh lantai. 7 ruang kerja presiden. Ruang kerja presiden berada di lantai 2. Karpet tebal berwarna merah menjadi melalui kaca tinggi hingga menyentuh lantai focal point. Selain itu, tentu saja chandelier yang menggantung anggun di ruang kerja ini. Lagi-lagi, earth tone mendominasi ruangan. Di sini terdapat elemen interior satu-satunya yang didatangkan dari mancanegara, yaitu dari Afrika, yakni pelapis lantai marmer labradorite. Untuk diketahui, seluruh material interior kantor presiden merupakan produk lokal, yang terutama menonjol adalah marmer ujung pandang pada lapisan dinding dan tegel yang diproduksi di Yogyakarta. Sementara itu, dari sisi konektivitas, akses menuju Istana Negara dan Istana Garuda dapat melalui Jalan Semu Barat sepanjang 1980 meter, kemudian Jalan Feeder Grande di gerbang istana sepanjang 430 meter, Jalan Semu Timur sepanjang 2100 meter, Jalan Feeder Lingkar Sepaku 2 sepanjang 550 meter, akses tol 6C, dan bundaran Sumbu Barat dan Timur sepanjang 576 meter. Adapun jalan menuju Istana Negara dan Istana Garuda yang akan fungsional sepanjang 1260 meter, dan seluruh jalan tersebut dipastikan sudah dilakukan perkerasan aspal. Lebih lanjut, untuk menunjang penyelenggaraan HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN, Kementerian PUPR melaporkan bakal memfungsionalkan 7 tower kantor Kementerian Koordinator atau Kemenko. Secara terperinci, kantor Kemenko 1 tower, Kemenko 2 1 tower, Kemenko 3 2 tower, dan Kemenko 4 3 tower. Masing-masing tower akan berfungsi 2-3 lantai untuk holding ASN dan petugas upacara. Tak hanya itu, Kementerian PUPR juga akan memfungsionalkan 8 tower hunian ASN yang telah lengkap dengan furniturnya untuk ditempati tamu negara pada upacara 17 Agustus 2024 di IKN nanti. Masing-masing tower rusun ASN terdiri dari 60 unit hunian seluas 98 meter persegi. Setiap hunian ada 3 kamar. Untuk rumah tapak jabatan menteri akan berfungsi 19 unit dan sudah lengkap dengan meblernya. Begitu tambah Basuki. Sebagai informasi, dalam kabar terbarunya, total undangan upacara di IKN tersebut bakal dibatasi hanya sekitar 3.880 undangan saja. Perinciannya adalah sebagai berikut: 1.000 undangan pada acara pagi hari, 1.000 undangan pada sore hari, 380 undangan di main hall, dan 1.500 undangan tambahan yang akan ditempatkan di plaza seremoni. Undangan kurang lebih yang di IKN itu hanya mempersiapkan 1.000 di pagi hari dan di sore hari 1.000 plus 380 untuk main hallnya. Begitu jelas Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Lebih lanjut, nantinya pelaksanaan upacara HUT RI di IKN bakal dimulai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hal itu dilakukan menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan upacara kemerdekaan di Jakarta pada pukul 10 WIB. Wow, makin gak sabar ya untuk menyaksikan bagaimana kemagahan Istana Negara dan gedung-gedung canggih lainnya di IKN. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?